Sekarang yang kedua. Pandangan-pandangan kaum muslimin terhadap negara Indonesia ini baru selesai setelah berpikir 40 tahun. Waktu tahun 1945 kita merdeka. Nah, setelah itu umat Islam berbagai macam pandangan Indonesia ini diapakan dan disestempel apa. Maka ada yang keras, harus pakai stempel Islam. Nah, keras ini melalui beberapa pendekatan. Ada yang pendekatan militer, kemudian lahir DI, TII. Ada yang pakai pendekatan militer dan politik, PRRI dan Permesta. Disaingi oleh kelompok-kelompok orang yang tidak suka agama, orang ateis. 48 pemberontakan komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet dan pemberontakan 65 yang dipimpin oleh RRC. Saya tidak tahu ini akan ada pemberontakan lagi apa tidak. Nah, masalahnya selanjutnya yang saya maksud begini. Setelah pendekatan militer gagal, dicobalah, ini kok diem saja ada apa? Mendengarkan teman-teman ya? Setelah pendekatan militer gagal, dicoba melalui pendekatan konstitusional. Maka seluruh wakil-wakil umat Islam bergerak di konstituante. Bagaimana supaya negara ini ditetapkan berdasarkan apa? Bentuknya seperti apa? Ada yang minta Pancasila tetap, ada yang minta Islam, dan ada yang minta sosiodemokrasi. Ribet di situ, tidak putus. Artinya dengan pendekatan politik pun juga mentok. Karena ini mentok dan tidak bisa berhasil, maka diambil alih oleh Bung Karno tahun 59 kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Nah, setelah kembali ke Undang-Undang Dasar 45 ini, kemudian tahun 55 kemarin ada pemilu, tetapi kemudian tidak menghasilkan apa-apa, baru ada pemilu lagi tahun 71. Tahun 71 orang Islam semua jadi satu, Pak. Yang Pak Idham, yang Pak Muhammad Nasir, yang Pak Kasman Singotimojo, yang Pak Nurholis Majid, yang Gus Dur, semua bersatu membela satu partai bersama, namanya Partai Persatuan. Sampai dengan tahun 82 berhasil utuh, tapi setelah itu mulai retak-retak. Maka sekarang P3 yang dulu dimodali dengan darah dan air mata, per hari ini masih layamutu wala ya. Mudah-mudahan qad aflaha man tazakka. Nah, ini perjalanan. Dari sini ulama-ulama itu berpikir, ini kenapa ya? Di sini kok tidak pas. Ternyata kesimpulannya, Islam di Indonesia seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Fakhir itu benar. Islam dalam peradaban belum tentu Islam dalam formalistik. Di sini masalah yang timbul. Nah, akhirnya ketika diformalkan menjadi banyak tentangan dari kelompok umat Islam sendiri. Disinilah maka kemudian dikaji sampai dengan tahun 1983. Berkumpullah ulama-ulama ketika itu di Jawa Timur, dan
Tempatnya di Sukorejo, di pondoknya Kiai As'ad, ngumpul semua. Cari jalan supaya selamat, sudah tidak ada goncangan-goncangan lagi, ini bagaimana? Akhirnya ditetapkanlah bahwa untuk urusan ideologi negara ditetapkan oleh mayoritas bangsa yang namanya Pancasila. Kemudian akidah kita tetap Islam sesuai dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru selesai tahun 84. Pendekarnya ketika itu mungkin banyak orang tidak tahu. Pendekarnya adalah seorang ulama namanya Kiai Haji Ahmad Siddiq. Beliau putra dari Kiai Siddiq. Kiai Siddiq itu asal dari Lasem. Kemudian karena kalah berdebat nahwu, malu pindah ke Jember. Jadi dulu berdebat kalah itu malu. Nah sekarang sudah kalah berkali-kali, alhamdulillah tidak ada malunya sama sekali. Pergi ke Jember. Saya tahun 83, ini belum pernah saya ceritakan di sini. Tapi mumpung ini ada waktu dan saya juga sudah menjelang tua, ada perlunya saya sampaikan. Saya tanya beliau, Kiai, ini penempatan negara dengan ideologi sendiri dan Islam sebagai umat Islam ini politis apa ijtihadi? Jawabnya beliau, ini ijtihadi, bukan politis. Dan silahkan pakai untuk selamanya. Nah, karena saya tidak puas, saya tanya, dasarnya apa Kiai? Kemarin saya sudah menyampaikan ke Pak Hasan, kalau setelah saya di kantor itu memang ngaji pindah-pindah begitu. Sana 3 bulan, sana 3 bulan. Termasuk ngaji di Kiai Ahmad Siddiq. Dibukakanlah oleh Kiai Ahmad Siddiq Mitsaqul Madinah. Perjanjian Madinah. Iki sing bahasa Jawa. Iki si sadurunge kowe takon wocon dhisik iki. Mitsaqul Madinah. Pada tahun kedua dari hijrah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah saya baca, ya saya bisalah baca, wong lulusan gontor masa ndak bisa bahasa Arab. Bisa saya baca. Komentar saya, subhanallah, ini adalah piagam yang paling orisinil untuk demokrasi dan kemanusiaan. The original conception about humanity and democracy. Luar biasa ini. Ketika itu saya membaca, tidak saya apalkan karena memang bukan mahfudot. Tapi saya masih ingat poin-poinnya. Poin yang pertama, ukhuwah bainal muslimin. Oh, kenapa ya kok tidak ukhuwah Islamiyah ya? Ternyata kalau Islamiyah itu mesti ukhuwah Pak Fakir. Yang ruwet ini kan musliminnya. Khutbahnya wa'tasimu, keluar masjid wa'tafar. Di dalam kita wiridan, di keluar kita ganti sandal baru, kan begitu. Jadi yang ruwet ini musliminnya. Di situ diterangkan untuk urusan-urusan yang furu'iyah sudahlah ma'amaluna walakum ma'amalu. Untuk yang usul ini kalau ada perbedaan harus dibicarakan di antara para ulama. Jangan dibicarakan di antara di luar para ulama. Nah sekarang enggak. Ada anak Ansor sama pemuda Muhammadiyah ribut soal tahlil. Ini nyampe apa enggak ke yang mati? Kata Ansornya, nyampe. Loh buktinya, karena setiap kiriman enggak pernah kembali. Loh ini ngomong apa? Ya pemuda Muhammadiyahnya ini kan enggak terima. Mana tanda buktinya?
Nah kalau diserahkan bangsa begini ini Pak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah kalau sudah sampai top dia merusak Islam, dia harus dinyatakan tegas dia berada di luar Islam. Luar biasa. Saya baru diberitahu oleh polisi. Dulu Pak Hasim, ada orang ngaku malaikat Jibril namanya Lia Eden. Bener ya? Ada orang yang mengaku Nabi Muhammad namanya Musa. Dua-duanya ditangkap. Dimasukkan di tahanan, ditanya oleh polisi, wahai malaikat Jibril, pernahkah ketemu Nabi Muhammad ini? Ternyata belum pernah ketemu dua orang. Lah kalau sudah sampai ini Pak, ya sudah, harus tegas, tidak usah ragu-ragu. Saya juga menyampaikan sama Al-Mukarram, Bapak Menteri Agama, sudah jangan ragu, katakan itu bukan Islam. Kenapa ragu? Tapi ini jangan cuma ditepuk tangan itu. Maksud saya, yang lain-lain itu ikut mendorong lah. Supaya ada pride. Karena yang menghadang pun juga sangat banyak. Yang kedua, ukhuwah bainal adyan. Mana yang bisa dikerjasamakan dengan luar Islam, mana yang tidak. Itu jelas sekali. Sehingga rahmatan lil alamin memang melampaui rahmatan lil muslimin. Urusan yang tidak syariah sudah, bikin got bareng bangunan tidak apa-apa. Tapi kalau urusan yang syara, yang akidah, ya lakum dinukum, itu ada tuntunannya Pak. Dan itu disusun langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang ini kalau benci kelewat benci, tidak membedakan mana asyaduhum adawatan atau akrobahum mawaddatan, zimmi dan harbi disamakan. Tapi kalau sudah kadung kepingin demokrasi, tahlilan di gereja, itu kurang tempat apa bagaimana? Seperti orang Kristen, tidak usahlah disuruh Jumatan. Nanti sandalnya hilang. Saya kan sering dicemooh sama orang Kristen. Gimana orang Islam itu? Uang ibadah kok sandalnya hilang? Ya mesti saja karena sandalnya tidak dipakai. Nah sampeyan sepatunya dipakai. Jadi yang hilang ya tidak sepatunya, tapi sepeda motornya yang di luar itu yang hilang. Jadi yang seperti disampaikan oleh Pak Din tadi sajalah al-hanifiyatus samkhah, itu pas sudah itu. Ini jangan diumek-umek lagi gitu maksud saya. Nah, kemudian yang menarik lagi, untuk qabilah-qabilah di luar hukum syariat dipersilahkan untuk menggunakan kebiasaannya masing-masing. Ini saya belajar usul fikih di sini juga begitu Pak Hasan. Mabhadi awaliyah itu belum mabhadi akhiriyah loh. Masih mabhadi awaliyah, tetap kunci. Karena itu digawa diintil-intil tak garut apa-apa kunci. Bab mabadi awaliyah. Di situ kan ada al-ahdah muhakkamah. Tapi yang muhakkamah yang bagaimana? Tentu yang tidak khilafis syar'i. Ma warada fi syar'i mutlaqan wala dhabita lahu wala fil lughah yurja'u ilal 'urf. Berarti ada status di dalam adat sepanjang dia menjadi al-urf yang tidak muta'arif. Ini kan sangat jelas. Nah sekarang ini semua diubah, yang lunak terlalu lunak, yang keras kekerasan. Semua yang lain dirinya dibilang kafir, masuk neraka. Neraka semua masuk neraka, surganya cuma dia aja. Lu kok tidak takut masuk surga sendirian?
yang arduhat samawatu wal. Gini-gini ini bagaimana? Nah, ada lagi yang kita merasa bahwa itu bukan Islam, sering kali ya, tetapi sesungguhnya itu pilar di dalam Islam, adalah kepastian hukum. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Tu'addul amanati ini untuk Pak Hidayat Nur Wahid, untuk politisi-politisi, supaya membawa amanat rakyat. Jangan 5 tahun sekali datang ke rakyat terus tidak tahu lagi, menunggu 5 tahun lagi. Ini yang tidak tepu, ini mesti pendaftar. Nah, kalau idza hakamtum, ingat bainan nas bukan bainal muslimin, antahkumu bil adl. Penegakan hukum ini harus sama rata sama rasa.